Jika ditanyakan tentang tujuan hidup, kebanyakan manusia akan menjawab bahwa tujuan hidup mereka adalah untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan. Hal ini didasari karena kebanyakan manusia menginginkan ketentraman dan ketenangan, tidak ingin terbebani dengan kecemasan atau kesengsaraan. Kehidupan ini semakin rumit, apalagi di saat ini, ketika berbagai kemajuan melingkari. Tersebar berbagai macam gambaran semu yang memikat. Tidak aneh ketika banyak orang kehilangan cahaya, terutama cahaya ilahi di dalam dirinya. Menempuh jalan untuk pertumbuhan spiritual memang tidak selalu mudah. Ini adalah perjalanan yang menuntut kejujuran, refleksi diri, dan keberanian untuk berubah. Dan salah satu hambatan terbesarnya adalah perilaku kita sendiri yang beracun. Perilaku ini dapat mengaburkan penilaian kita, meredupkan dan bahkan memadamkan cahaya batin kita, sehingga kita menjadi buta dan mulai kesulitan melihat arah mana yang akan kita ambil. Untuk bisa benar-benar tumbuh secara spiritual, kita harus bisa mengenali, agar bisa menyingkirkan perilaku-perilaku yang beracun ini. Dan percayalah, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun jangan khawatir, video ini akan memberikan beberapa daftar untuk membantu Anda memulainya. Jadi mari kita bahas dan mulai membersihkan jalan bagi perjalanan spiritual Anda dan membuat hidup Anda damai dan bahagia. Tujuh perilaku beracun yang harus Anda singkirkan untuk mencapai pertumbuhan spiritual dan meraih kedamaian. 1. Lepaskan dendam. Ada banyak orang yang pikirannya bukan milik mereka. Ada banyak orang yang pikirannya telah dibeli oleh orang lain. Ada banyak orang yang telah menjadikan orang lain sebagai raja dan ratu dari pikirannya. Ada banyak orang yang tidak nyenyak tidur karena orang lain. Ada banyak orang yang hidupnya merupakan sebagian kecil dari dirinya sendiri dan sebagian besar adalah orang lain. Ketika perbuatan buruk orang lain memenuhi pikiran Anda telah diambil alih. Untuk memiliki pikiran Anda kembali dan menjadi diri Anda sendiri, bebaskan pikiran Anda. Menyimpan dendam dapat merusak kesehatan mental dan emosional Anda. Dengan memaafkan dan melupakan, Anda dapat menciptakan rasa damai dan kebebasan. Melupakan dendam memungkinkan Anda untuk melangkah maju, tumbuh sebagai individu, dan menjernihkan batin Anda. 2. Jangan menghakimi. Seseorang yang mengenal dirinya sendiri secara menyeluruh tidak akan terlihat menghakimi orang lain dengan kasar. Begitu kita mengenal diri kita sendiri, dalam arti sebenarnya, kita akan menemukan bahwa kesalahan yang kita lihat pada orang lain mirip dengan kesalahan yang kita bawa dalam diri kita sendiri. Jika Anda mau melihat ke dalam diri Anda sendiri, maka Anda tidak akan mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi hidup dalam harmoni, di mana setiap orang bisa akur karena memahami fakta bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Jadi, jangan hakimi orang lain hanya karena dosa yang mereka lakukan tidak sama dengan dosa yang Anda lakukan. Kita semua ada di sini untuk memperbaiki diri, dan belum ada seorang pun yang mencapai kesempurnaan itu. Daripada sibuk menghakimi dan mengkritik orang lain, lebih baik kita pusatkan energi kita untuk memperbaiki diri sendiri. 3. Keegoisan dan kesombongan. Ini adalah salah satu perilaku beracun yang paling mudah dikenali. Kesombongan dan keegoisan adalah dua sisi mata uang yang sama. Orang yang sombong menganggap diri mereka hebat sampai-sampai mereka merasa lebih baik daripada orang lain. Mereka mungkin merasa sangat penting dan melihat diri mereka lebih unggul dari orang lain dalam hal kemampuan dan harga diri. Kesombongan adalah salah satu sikap yang paling menghambat pertumbuhan spiritual. Ketika seseorang merasa angkuh dan merasa lebih baik dari orang lain, ia cenderung menutup diri dari belajar dan berkembang. Kesombongan akan membuat seseorang merasa bahwa sudah mencapai puncak kesempurnaan dan tidak perlu lagi merenungkan atau memperbaiki diri. Hal ini bisa menutup pintu bagi pertumbuhan spiritual, karena pertumbuhan membutuhkan kesadaran akan kelemahan dan kekurangan diri, serta keinginan untuk terus belajar dan tumbuh. 4. Keserakahan. Orang yang serakah akan mengambil lebih dari yang dibutuhkannya
dan terkadang tidak segan-segan mengorbankan orang lain. Memiliki keinginan yang tidak terpuaskan untuk memiliki lebih banyak harta, kekayaan, atau kekuasaan akan benar-benar merusak tujuan spiritual yang sejati. Karena fokus yang terlalu besar pada hal-hal duniawi dan materi, sehingga melupakan aspek-aspek yang sangat penting dalam kehidupan spiritual. Ketika seseorang terlalu terobsesi dengan kekayaan dan keinginan material, mereka cenderung mengorbankan nilai-nilai spiritual seperti kerendahan hati, belas kasih, kesederhanaan, dan rasa syukur. Keserakahan juga dapat menciptakan rasa tidak puas dan kegelisahan yang berkepanjangan dalam diri seseorang. Hal ini menjauhkan mereka dari merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan spiritual yang sejati. 5. Iri dan dengki. Jangan biarkan rasa iri dan dengki menguasai Anda. Rasa iri adalah seni menghitung berkat orang lain, alih-alih berkat Anda sendiri. Sedangkan dengki adalah kecemburuan atau keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Tidak ada yang menarik atau mengagumkan tentang perilaku ini. Jadi berhentilah membandingkan perjalanan Anda dengan perjalanan orang lain. Perjalanan Anda adalah perjalanan Anda, bukan kompetisi. Anda bersaing dengan satu orang, yaitu diri Anda sendiri. Anda bersaing untuk menjadi yang terbaik. Jika Anda ingin mengukur kemajuan Anda, bandingkan diri Anda yang sekarang dengan diri Anda kemarin. Untuk mengatasi iri dan dengki yang dapat menghambat pertumbuhan spiritual, Anda perlu melakukan introspeksi diri dan mengembangkan sikap rendah hati, rasa syukur, dan keberanian untuk menerima diri unik Anda, serta menghargai pencapaian dan keberhasilan orang lain. 6. Kekejaman. Salah satu perilaku paling beracun yang dapat merusak pertumbuhan spiritual Anda adalah kekejaman. Perilaku sangat beracun ini berasal dari kurangnya empati, perhatian, atau belas kasihan terhadap orang lain. Kita melihatnya setiap hari di internet dan di media. Orang-orang bersikap sangat tidak baik dan menyakiti orang lain hanya karena mereka bisa. Mereka menjatuhkan orang lain secara online dengan cara yang pengecut, menggunakan anonimitas mereka sebagai tameng. Kekejaman, menusuk dari belakang dan menyakiti orang lain dengan alasan apapun adalah racun, dan itu juga akan menyakiti Anda. Jika Anda mendapati diri Anda suka menusuk dari belakang dan menjatuhkan orang lain, hentikan segera. Gali lebih dalam dan temukan belas kasih di hati Anda, dan sadari bahwa kita semua sama-sama makhluk yang memiliki perasaan. Singkirkan perilaku beracun ini jika Anda masih berniat untuk menjalani spiritualitas Anda dengan benar. 7. Gosip. Gosip, rumor, dan menjelek-jelekkan orang lain adalah hal yang buruk bagi Anda. Hal itu dapat merusak reputasi Anda, merusak budaya, dan merupakan perilaku yang kejam dan buruk. Jangan lakukan itu. Jika Anda melihat perilaku itu di sekitar Anda, segera menjauh dari situ. Menjauhi pembicaraan yang tidak sehat akan menghentikan hal-hal negatif yang menggerogoti diri Anda dan sekitar Anda. Menyebarkan rumor atau gosip mungkin terasa mengasihkan bagi sebagian orang, tetapi itu kejam. Membicarakan orang lain dan menghakimi mereka adalah tindakan yang kejam, terlepas dari apakah Anda menyukai orang itu atau tidak. Ketika Anda membiarkan diri Anda menuruti perilaku semacam ini, hal itu menciptakan pola sosial dan perilaku yang menambah lebih banyak hal negatif dan drama dalam hidup Anda. Membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka akan sangat merusak kesehatan spiritual Anda, jadi sebaiknya jangan lakukan itu. Apakah menurut Anda video ini bermanfaat? Jika iya, berikan like dan bagikan ke teman-teman Anda. Berikan juga pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih. Semoga Anda semua diberkahi.